anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Dan hari ini kita akan sama-sama loncat lagi. Kemarin sudah di tahun 1500 kita belajar tentang reformasi. Dan hari ini kita maju lagi ke tahun 1700-an. Kita akan berbicara mengenai tentang satu hal yang baru, yaitu tentang kebangunan rohani yang terjadi saat itu. Nah, kebangunan rohani ini menjadi satu pelajaran bagi kita, khususnya kita yang menghadapi musim tahun yang baru. Kita menghadapi satu semangat yang baru, kita menghadapi satu tahun yang baru, maka kita perlu melihat kembali punya spiritualitas, punya kerohanian yang bisa bertumbuh kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang satu dokumen yang sangat penting di tahun sekitar 1600-1700 kan, yang disebut sebagai dokumen dari The Westminster Standard. The Westminster Standard ini adalah satu dokumen yang berasal dari gereja Inggris, yaitu tentang Westminster, gereja Westminster. Dan di dalam dokumen ini ada 3 dokumen paling utama. Yang pertama, Katekismus Besar Westminster. Yang kedua, Katekismus Singkat Westminster. Dan yang ketiga adalah Pengakuan Iman Westminster. Dokumen ini menjadi dokumen yang memberikan satu kekuatan bagi gereja untuk bertahan, untuk melakukan segala macam ritual-ritualnya dan mempertumbuhkan iman mereka. Dari mana ya dokumen ini bisa dibuat? Kenapa dokumen ini bisa dituliskan dan menjadi landasan doktrinal, landasan praktik dari gereja-gereja yang ada di Inggris waktu itu? Kita akan mulai cerita ini sejak awal pemerintahan dari seorang raja bernama Charles yang pertama. Nah, kerajaan Inggris sekarang dipimpin oleh seorang raja bernama Charles yang ketiga. Tetapi dulu ada Charles yang pertama di tahun 1625. 1625 dia memerintah menjadi raja setelah raja sebelumnya sudah turun tahta. Maka dia menjadi raja, tetapi waktu dia jadi raja, banyak orang curiga kepada dia. Tidak ada orang yang berpikir positif tentang dia. Banyak orang yang menganggap bahwa tindakan-tindakannya sebagai raja dianggap kurang baik. Tindakan-tindakannya sebagai raja dianggap kurang tepat, kurang bijaksana. Sehingga ada banyak orang yang akhirnya protes. Banyak orang yang tidak suka dengan dia. Tindakan seperti apa saja yang dianggap tidak bijaksana? Ada yang pertama adalah tindakan waktu dia bertengkar dengan parlemen Inggris. Anak-anak sekalian, di zaman itu raja harus didampingi oleh parlemen. Apa itu parlemen? Parlemen itu adalah sekumpulan orang yang berada di dalam pemerintahan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi peraturan-peraturan dari raja. Dia yang membuat undang-undang, dia yang mengawasi raja untuk berjalan, untuk bisa melakukan memerintah kerajaan Inggris seperti apa. Tetapi waktu itu Raja Charles yang pertama, dia tidak suka dengan parlemen karena dia punya pemikiran, suatu pemikiran yang disebut sebagai Divine Right of Kings. Divine Right of Kings itu apa? Artinya ada hak dari Tuhan untuk para raja bisa memerintah seluruh Inggris dengan kedaulatan yang penuh. Tuhan memberikan raja menjadi wakil dari pemerintah Inggris untuk berdaulat secara penuh. Sehingga Raja Charles berpikir bahwa kalau saya mau buat satu aturan, maka orang lain tidak boleh ganggu. Kalau saya mau buat satu aturan, maka orang lain tidak boleh interupsi, tidak boleh ganggu, tidak boleh menggugat, tidak boleh membatalkan. Karena saya adalah utusan dari Tuhan untuk membuat aturan bagi kerajaan Inggris. Maka dengan seperti itu, pemikiran seperti itu, Raja Charles akhirnya bertengkar dengan parlemen. Karena parlemen mengatakan tidak bisa. Di dalam perundangan kami, engkau harus tunduk kepada kami. Engkau harus diawasi oleh parlemen. Engkau harus buat undang-undang sesuai dengan aturan yang berlaku, yang sudah ditetapkan, dan parlemen harus mengawasi aturan itu. Tetapi raja mengatakan tidak bisa, saya tidak mau melakukan hal itu. Maka beberapa kali di dalam pemerintahan
Charles yang pertama, Raja Inggris, dia membubarkan parlemen. Ada 1-2 kali dia membubarkan parlemen. Setelah dibubarkan, dia bentuk ulang, kemudian dia bubarkan lagi, dan seterusnya. Dia bertengkar dengan parlemen. Yang kedua adalah, anak-anak sekalian, Raja Charles yang pertama juga cenderung untuk memihak gereja Roma Katolik. Apa maksudnya? Karena di zaman dulu, di tahun 1500-an, gereja Inggris sudah dipengaruhi oleh gereja Protestan. Sudah dipengaruhi oleh reformasi. Dan waktu itu, Raja Henry ke-8, dia mengatakan, kami mau pisah dari gereja Roma Katolik. Kami mau pisah, kami tidak mau ikut kerajaan gereja Roma Katolik, aturan dari gereja Roma Katolik. Sehingga akhirnya banyak orang-orang Protestan pindah ke Inggris dan mereka membentuk gereja Protestan. Meskipun mereka membentuk gereja Protestan, tapi beberapa ajaran dari Protestan itu, beberapa ritual ibadah dari gereja Katolik waktu itu masih ada juga di gereja Anglikan, gereja Inggris saat itu, gereja Anglikan. Maka akhirnya banyak orang yang memihak ke Protestan, tetapi juga ada beberapa orang yang masih berpikir bahwa gereja haruslah gereja Roma Katolik. Dan satu ketika Raja Charles I ini naik tahta, maka Raja Charles lebih memihak kepada gereja Roma Katolik. Dan ini membuat dia banyak dicurigai oleh orang-orang Protestan saat itu. Kebijakannya yang ditempuh itu mendatangkan satu keuntungan buat dia. Kenapa dia memihak gereja Roma Katolik? Karena waktu itu dia sedang berhadapan dengan parlemen. Parlemen banyak orang Protestan di dalamnya, dan dia orang Roma Katolik. Dia memihak Roma Katolik supaya gereja Roma Katolik dari Vatikan bisa memihak dia, bisa mendukung dia melawan parlemen saat itu. Maka dia juga bersahabat dengan negara-negara yang menganut gereja Roma Katolik juga. Misalkan dengan Spanyol, misalkan dengan Prancis. Kalau saya menganut Roma Katolik, maka saya bisa bersahabat dengan mereka. Dan itu yang membuat akhirnya Raja Charles I berdamai dengan Roma Katolik, berdamai dengan kerajaan Spanyol, berdamai dengan kerajaan Prancis. Dan itu membuat dia justru semakin dimusuhi oleh parlemen. Parlemen semakin curiga, mau apa dia? Karena pernah ada satu ketika di dalam sejarah kerajaan Inggris, seorang bernama Mary memerintah menjadi raja, dan dia waktu itu menghancurkan banyak sekali orang Protestan, menganiaya orang Protestan, dan menegakkan gereja harus Roma Katolik. Maka orang Protestan kembali bingung, kenapa Charles I memihak Katolik? Apakah dia mau melawan Protestan? Apakah dia mau menghancurkan Protestan lagi? Maka akhirnya mereka bingung. Tetapi yang ketiga, Charles I juga, Raja Charles juga dekat dengan seorang bernama William Laud. William Laud itu adalah seorang bishop, seorang pimpinan gereja dari London, dan nantinya menjadi Archbishop dari Canterbury di tahun 1633. Kenapa persahabatan Charles I dengan William Laud adalah satu persahabatan yang berbahaya? Karena William Laud adalah seorang yang menganut Arminianisme. Saat itu di Belanda, di sekitar tahun 1610, dikeluarkan satu dokumen, satu buku yang bernama The Declaration of Sentiments. Apa artinya Declaration of Sentiments? Declaration Sentiments ini adalah buku yang dituliskan oleh seorang pendeta Belanda bernama Jacobus Arminius yang menolak pemikiran dari John Calvin. Waktu itu gereja di Belanda sempat pecah, sampai akhirnya muncul Canons of Dort, yang akhirnya membuat satu dokumen yang membuat doktrin daripada Protestan, doktrin daripada Reform harus dipertahankan dengan ajaran-ajaran mengenai pemilihan Allah sejak semula, mengenai predestinasi, mengenai keselamatan tidak bisa hilang, dan sebagainya. Kita tidak bahas di sini ya. Tetapi William Laud waktu itu menolak gereja Protestan, menolak aliran reformasi waktu itu, dan dia masuk ke Inggris, dan dia membawa Arminianisme itu masuk ke Inggris untuk melawan Puritanisme.
Apa itu Puritanisme? Puritanisme adalah kelompok orang Protestan, kelompok orang Reform yang ingin memurnikan gereja Inggris untuk sepenuhnya masuk dalam ajaran reformasi. Mereka mau memurnikan sehingga tidak ada lagi ajaran Katolik yang dijalankan di gereja Inggris, tapi mereka bisa semua masuk ke dalam aliran reformasi. Maka anak-anak sekalian, kita bisa melihat ketika Raja Charles pertama melakukan semua hal ini, dia akhirnya begitu membawa kontroversi besar dan banyak orang curiga terhadap kepemimpinan dia. Dan waktu itu dia merasa mendapat dukungan dari mana? Dari Spanyol. Dari mana? Dari Prancis. Dari mana? Dari Vatikan. Dari Roma Katolik. Merasa dia mendapat dukungan, maka akhirnya Charles I mulai berperang waktu itu. Pertama-tama dia mengadakan Bishop War, karena dia mau menaklukkan Skotlandia, dan gereja Skotlandia juga harus ikut dengan aturan dia, masuk kembali kepada gereja Roma Katolik. Tetapi orang-orang di Skotlandia mengatakan tidak mau, kami tidak mau kembali ke Roma Katolik. Akhirnya Raja Charles I memberikan pasukannya, mengutus pasukannya, dan akhirnya terjadi pertempuran. Bishop War disebutnya. Setelah Bishop War, akhirnya masuk lagi ke dalam peperangan yang lain, yaitu adalah First English Civil War. Apa yang artinya First English Civil War? Artinya perang saudara yang pertama dari Inggris. Inggris pernah terjadi 2 perang saudara. Yang pertama adalah di tahun 1642. Yang kedua, nanti setelah 1642, di tahun 1600-an juga terjadi perang saudara yang kedua. Dan perang ini terjadi karena Charles I mengatakan bahwa saya wakil daripada Tuhan. Saya harus memberikan aturan. Semua kembali ke Roma Katolik. Dan engkau tidak boleh memimpin lagi sebagai orang Puritan di tempat ini, menjadi parlemen. Tidak boleh lagi. Tapi orang parlemen mengatakan tidak bisa. Raja semena-mena, raja seenaknya, dan sebagainya. Dan 3 perang ini, Bishop Wars, kemudian First English Civil War dengan Second English Civil War, ini nanti disebut menjadi satu paket, yaitu Wars of the Three Kingdoms, ya. Di dalam sejarah dikatakan ini istilahnya Wars of the Three Kingdoms. Three Kingdoms itu siapa? England, Scotland, and Ireland. Jadi Inggris, Skotlandia, dan Irlandia berperang waktu itu di zaman Charles yang pertama. Di dalam pertempuran itu, di tengah-tengah mereka sedang berperang dengan Raja Charles, Parlemen Inggris akhirnya mengumpulkan 100 pemimpin gereja dari seluruh Inggris. Untuk apa? Mereka kumpulkan semua untuk mewujudkan satu keseragaman iman dan praktik di seluruh gereja Inggris Raya. Bagaimana kita harus menjalankan kehidupan bergereja, bagaimana doktrin harus dijalankan, apa yang harus kita percaya. Maka 100 pemimpin gereja dikumpulkan, dan kelompok itu mengadakan satu sidang yang disebut The Westminster Assembly of Divines. Nah, anak-anak, maka disinilah ya, parlemen waktu itu memanggil 100 orang ini untuk membuat The Westminster Assembly of Divines yang diadakan di tahun 1643. Mereka bertemu di bawah kepemimpinan seorang bernama William Twice. Dia adalah seorang teolog Calvinis, teolog reformasi yang sangat terpelajar. Dan tugas awal mereka untuk apa? Tugas awal mereka untuk merevisi 39 Articles of the Church of England. Mereka merevisi 39 articles itu, tetapi setelah penandatanganan dari Solemn League and Covenant, yaitu satu kesepakatan yang ada di dalam gereja Skotlandia, bagaimana gereja Inggris akan menyusun satu formulasi di dalam gereja untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan apa yang sudah dibuat di dalam gereja Skotlandia. Ketetapan dari gereja Skotlandia, kesepakatan dari gereja Skotlandia itu akan diadaptasi sehingga mereka bisa lebih spesifik lagi menyusun formula teologis dan gerejawi yang membawa gereja Inggris selaras dengan gereja yang ada di Skotlandia. Maka berbagai dokumen ini disusun oleh majelis saat itu melalui proses-proses kerja. Mereka meeting, mereka adakan pertemuan di sore hari, kemudian mereka juga adakan diskusi di pagi hari, dan terus mereka adakan satu pertemuan untuk mereka beribadah, untuk mereka puasa, untuk mereka berdoa, dan sebagainya. Dan memang di sana ada perbedaan pendapat, tetapi para pendeta akhirnya menghasilkan salah satu dokumen yang paling monumental dan mempengaruhi gereja Presbyterian di seluruh dunia.
Sejak saat itu, bahkan sampai sekarang, gereja reform di dunia sampai sekarang masih mengakui dasar kepercayaan mereka yang mereka pegang itu dirumuskan berdasarkan Westminster Confession, berdasarkan apa yang sudah ditetapkan di tahun 1643. Maka pengakuan iman Westminster ini adalah titik tertinggi di dalam perkembangan teologi federal yang dinamika batinnya sangat bersifat covenant. Dibagi di dalam 33 pasal. Pengakuan ini dengan cermat mencakup seluruh doktrin Kristen, dimulai dari Alkitab sebagai sumber pengetahuan dan firman Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan eksposisi tentang Allah, ketetapan Allah, penciptaan, pemeliharaan, kejatuhan, dan kemudian karya anugerah di dalam Kristus, kemudian penebusan, sakramen, gereja, terus sampai kepada pembahasan tentang akhir zaman. 33 pasal pembahasan di dalam pengakuan iman Westminster. Meskipun pengakuan iman ini disusun oleh para teolog yang punya disiplin yang ketat terhadap pengajaran reform, tetapi pengakuan ini juga menunjukkan satu pengaruh dari orang-orang yang punya pengalaman pastoral dan khotbah yang mendalam, sehingga pengakuan ini menjadi ekspresi yang luar biasa dari teologi reform klasik yang dibingkai untuk kebutuhan umat Allah. Maka anak-anak sekalian, hari ini kita sekali lagi belajar kebangunan rohani sejati itu akan terjadi ketika pengajaran yang benar dijalankan di dalam gereja. Kalau tidak ada pengajaran yang benar, kalau orang-orang percaya tidak kembali kepada firman Tuhan, tidak ada kebangunan rohani. Rohaninya akan terus turun, rohaninya akan semakin menyusut. Mereka akan semakin mengakui, saya orang Kristen, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya orang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka hidup sesuai dengan pikiran mereka sendiri, bukan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita bisa seumur hidup setia ikut Tuhan. Bagaimana kita seumur hidup bisa mengasihi Tuhan. Harus ada pengajaran yang benar yang diajarkan dan kita taati dan kita jalankan di dalam hidup kita. Sampai di sini anak-anak sekalian untuk histori kita pada episode ini. Kita di dalam pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana ya orang zaman dulu memuji Tuhan, bagaimana him di dalam gereja bisa berkembang. Kita akan lihat di dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.